Nah sekarang hilirisasi yang lain kita akan menyetop bauxit tahun ini. Ini memang pertarungan antara importir dengan eksportir bahan mentah. Total investasinya yang kalau kita bisa capai ke depan itu sebesar 545,3 miliar. Keputusan Jokowi gemparkan Indonesia. Baru-baru ini pihak pemerintah sendiri akan melakukan hilirisasi 21 komoditas di tanah air untuk dapat menghasilkan keuntungan hingga 535,3 miliar US dollar atau setara dengan 8.276 triliun rupiah, kurs 15.177 rupiah per US dollar. Sederet kebijakan keras yang mana telah dirancang dan sudah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Banyak negara tidak senang dengan kebijakan tersebut, bahkan melawan melalui proses hukum. Hilirisasi ini akan menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Presiden Jokowi sendiri bahkan sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 terbaru, yang mana peraturan ini tentang pengelolaan benda muatan kapal tenggelam. Hasil ekspor nikel kita di 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita stop hilirisasi, di tahun 2021 lompat menjadi 20,9 miliar US dollar. Dari 30 triliun lebih atau 40 triliun menjadi 300 triliun. Nah sekarang hilirisasi yang lain kita akan menyetop bauxit tahun ini. Kemudian kita akan menyetop timah lagi. Kemudian kita akan membangun DME low kalori dari batu bara untuk berganti LPG. Dan hilirisasi yang lainnya. Apa yang saya mau sampaikan? Ini memang pertarungan antara importir dengan eksportir bahan mentah. Tentunya peraturan ini berlaku untuk mengatur adanya pengelolaan harta karun di bawah laut berasal dari kapal tenggelam. Aturan setebal 13 halaman tersebut diterbitkan Jokowi pada Kamis 19 Januari dini hari ini. Beli salah satunya berisi soal pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam. Dalam beli tersebut, Jokowi mengatur benda muatan kapal tenggelam ke dalam dua kategori. Benda muatan kapal tenggelam yang masuk dalam kategori objek yang diduga cagar budaya atau ODCB, dan benda muatan kapal tenggelam non-ODCB. Kita masuk pada 8 sektor prioritas yang di breakdown menjadi 21 komoditas. Yang pertama mineral batu bara, yang kedua minyak gas bumi, yang ketiga perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan. Total investasinya yang kalau kita bisa capai ke depan itu sebesar 545,3 miliar. Untuk benda muatan kapal tenggelam non-ODCB, Jokowi mengatur untuk bisa dimanfaatkan di dua tempat, in situ dan di tempat penemuan benda melalui pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan wisata bahari, dan penjualan melalui lelang kantor pelayanan yang membidangi lelang negara. Hasil bersih penjualan lelang nanti akan dibagi dengan persentase 45% untuk pemerintah pusat dan 55% untuk pelaku usaha yang mengangkat barang muatan kapal tenggelam tersebut. Kalau barang muatan kapal tenggelam tersebut tidak laku dijual dalam 3 kali lelang, maka itu akan dibagi dalam bentuk barang dengan persentase 45% untuk pemerintah pusat dan 55% untuk pengusaha yang mengangkatnya. Sementara itu, kalau barang masuk dalam kategori EDCB, maka pengelolaannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan. Untuk barang itu, pemanfaatannya dilakukan melalui pembagian BMKT dalam bentuk barang dan ketentuan 50% menjadi bagian pemerintah pusat dan 50% menjadi milik perusahaan. Pihak dari pemerintah sendiri sangat optimis lewat hilirisasi 21 komoditas di tanah air dapat menghasilkan keuntungan hingga 535,3 miliar US dollar atau setara dengan 8.276 triliun rupiah dengan kurs 15.177 rupiah per US dollar. Hal tersebut merupakan strategi pemerintah untuk dapat menghasilkan nilai tambah negara yang tertuang dalam peta jalan hilirisasi strategis untuk tahun 2023 sampai 2035. Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menjelaskan, dalam peta jalan hilirisasi tersebut terdapat 8 sektor prioritas yang terbagi dalam 21 komoditas. Adapun 21 komoditas masuk dalam peta jalan hilirisasi investasi strategis 2023 sampai 2035, yakni batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi, perak emas, aspal buton, minyak bumi, gas alam. Ada pula kelapa sawit, karet, biofuel, kayu getah pinus, udang, ikan, kepiting, rumput laut,
dan garam. Indonesia, kata Bahlil, tidak ingin fokus untuk melakukan hilirisasi pada satu komoditas saja, sebab pada satu komoditas saja, negara berhasil mendapatkan cuan atau keuntungan yang besar. Pengalaman itu terbukti saat Indonesia melakukan hilirisasi nikel yang sudah berjalan sejak 2021. Bahlil menyebutkan bahwa hilirisasi nikel berhasil membawa Indonesia memperoleh keuntungan besar.